Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Naila Tania Fatmawati dengan nomor induk mahasiswa 2004-216-22023. Saya dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering D17. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang biografi dari tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sosoknya dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia pada abad ke-20. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Zulkaidah 1287 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di pesantren Gedang Tambakrejo, Kabupaten Jombang. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud mengungkapkan, Kiai Hasyim mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren di usia 15 tahun. Dia pernah menjadi santri dari pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo, Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggilis Surabaya. Pada usia 15 tahun, beliau mulai meninggalkan rumah, menjadi santri dan tinggal di beberapa pesantren. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Memperdalam ilmu agama pada usia 21 tahun, Hasyim Asy'ari atau Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di Tanah Suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. Namun saat berada di Mekah, istri Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Demikian pula dengan putranya yang dilahirkan di Mekah. Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya tahun 1899 atau 1315 Hijriah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah, putri Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri. Setelah pernikahan itu, Kiai Hasyim bersama istrinya kembali ke Indonesia, mendirikan pesantren pada 1899. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya santri berjumlah 8, lalu 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, Khadijah, istri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, meninggal dunia tanpa meninggalkan putra. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian menikah dengan Nafikoh, putra Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun yang dikaruniai 10 orang putra. Pada akhir 1920-an, Nyai Nafikoh wafat. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian menikah dengan Nyai Masyuroh dan dikaruniai 4 orang anak.
Setelah mendapatkan masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren serta petunjuk gurunya yaitu Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, suatu organisasi kebangkitan ulama yang secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi, dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rois Akbar. Menurut Kiai Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng, berdirinya NU bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan. NU berdiri untuk merespon situasi dunia Islam kala itu, yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaharuan dengan paham bermadzhab. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, NU hadir dengan pemikiran yang lebih moderat. Pandangan NU yang lebih moderat pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh yang besar yang membuat Belanda dan Jepang segan. Saat Belanda menjajah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa. Namun, pemberian dari Belanda ditolak olehnya. Pada masa Belanda pula, Kiai Hasyim pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Fatwa tersebut membuat Belanda kelimpungan. Fatwa jihad melawan penjajah memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Kemudian, fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda membuat banyak jamaah calon haji yang membatalkan keberangkatannya ke Tanah Suci. Sementara pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Belanda bermaksud kembali menduduki Indonesia dengan membonceng Nikah. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dengan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana terhadap tentara Belanda dan sekutu. Salah satu yang terbesar dan heroik yakni pertempuran di Surabaya oleh arek-arek Surabaya pada 10 November 1945. Kiai Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947. Jenazahnya dikebumikan di pesantren Tebu Ireng Jombang. Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia, yakni menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Atas petunjuk Kiai Hasyim Asy'ari, para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia akhirnya menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta tersebut selain menghentikan polemik dasar negara, juga menjaga kesatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Atas jasanya semasa hidup terhadap negara, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.